Sulit memungkiri usai perbedaan sikap atau perbedaan politik antara PDIP dan Jokowi, ada grand design menghabisi partai pimpinan Megawati itu. Hal ini bisa terlihat mulai dari pemilihan kabinet, ajang pilkada serentak, hingga akhir tahun ini. Tapi anehnya, langkah buat membonsai partai berlambang kepala banteng ini tidak terbaca dari langkah politik presiden terpilih dari partai yang memenangkan Pilpres, melainkan dari pihak lain. Siapakah pihak lain itu? Ya, kita lihat dari situasi politik yang berkembang sekarang. Salah satu kader PDIP yang menerima pemecatan adalah Effendi Simbolon. Menjelang peringatan Natal, kader yang sudah puluhan tahun dan 4 periode jadi anggota DPR dari PDIP ini malah meminta agar Ketua Umum PDI Perjuangan berbaikan dengan Jokowi. Sebuah logika yang sulit diterima nalar. Bagaimana mungkin pimpinan partai yang sudah memperjuangkan, pasang badan, berkorban, membela selama Jokowi berkarir politik diminta mengalah? Tidakkah semua sudah jelas bila langkah-langkah dari mantan presiden 2 periode telah mengacak-acak konstitusi dan demokrasi kita? Yang tambah aneh, jauh sebelum Pilpres, Effendi begitu kenceng untuk kritik Jokowi, tapi mengapa sekarang malah membela? Tidakkah semestinya dia sangat paham bagaimana PDIP berdarah-darah untuk 5 kali memenangkan Jokowi dalam kontestasi? Itu pun masih berbonus memenangkan anak dan menantunya di pilihan kepala daerah pada Pilkada serentak tahun 2020. Peristiwa lain yang juga perlu disorot, rencana pameran lukisan seniman Yos Suprapto berjudul Ketahanan Pangan dilarang digelar di Galeri Nasional Indonesia. Sang seniman dituduh memaki bekas penguasa. 5 lukisan dinilai oleh kurator galeri sebagai tak sesuai dengan topik yang disepakati. Yos menjelaskan kalau ketahanan pangan itu berkaitan erat dengan pemegang kekuasaan. Kebijakan-kebijakan penguasa itu jadi penentu apakah pangan bisa berdaulat atau hanya jadi alat kekuasaan. Ada seorang seniman mestinya bebas berkarya, ditambah Jokowi tak lagi berkuasa, tapi mengapa karya lukisan itu dinilai mengkritik Jokowi? Apa kekhawatiran terbesar yang dirasakan kurator hingga Galeri Nasional kemudian melarang pameran lalu dibatalkan? Memangnya jika pameran tetap digelar, apa pengaruhnya bagi Jokowi? Sorotan mendiskreditkan partai pemenang pemilu ini juga dilakukan dengan cara memasang berbagai baliho di titik-titik strategis. Ya, belum lama muncul baliho yang menyerang pribadi Ketua Umum maupun PDI Perjuangan yang dianggap memiliki jabatan ilegal. Tentu bila partai atau jabatan dinilai ilegal, maka mereka tidak bisa ikut pemilu atau pilkada serentak. Baliho dan juga spanduk berukuran lumayan besar dipasang di Jakarta dan Bogor. Belum ada yang mengaku bertanggung jawab atas pemasangan baliho ini. Apakah ada kader-kader partai yang tidak puas atas kepemimpinan Bu Mega? Apa benar di kontestasi pemilu dan pilkada PDIP perolehan suaranya merosot? Kita jadi teringat kasus gugatan perpanjangan SK kepengurusan DPP yang digugat oleh 5 kader partai. Dan ternyata 5 kader mengaku jika KTP mereka hanya dipinjam buat mendaftarkan gugatan. Kemenangan PDIP di pemilu dan pilkada telah membuat Jokowi dan keluarga was-was. Apa sih kepentingan mereka untuk menghabisi partai yang telah berjasa pada mereka? Toh mereka tidak bersikap jantan, berpamitan baik-baik, mengajukan surat pengunduran diri, atau menyerahkan KTA. Mengapa keluarga Jokowi menganggap PDIP perlu dihabisi? Apakah di masa mendatang mereka masih punya keinginan berkuasa? Yang pasti, sulung mantan presiden sekarang ini
memiliki jabatan wakil presiden. Ya, tentu posisi ini posisi yang ideal untuk ikut kontestasi 2029. Nah, di berbagai pilkada kemarin, suara yang diraih dari kandidat PDIP hampir dipastikan jumlahnya lebih besar dibandingkan perolehan ketika pemilu. Bukankah itu mencerminkan hanya PDIP yang bisa menghalangi mereka bisa berkuasa kembali? Di berbagai pilkada, perolehan suara partai meraih mayoritas lebih tinggi dibandingkan hasil pemilu Februari lalu. Hanya masyarakat melihatnya pada apakah sosok yang dicalonkan PDIP mampu mengalahkan kandidat Kim++. Bagaimana bisa satu partai melawan belasan partai suaranya bisa lebih tinggi? Tapi faktanya, PDIP tetap mampu menang pilkada dengan total memenangkan di 14 provinsi dan 249 pilkada kabupaten kota. Yang paling mengejutkan tentu pilkada DKI dengan raihan 50,07% suara menghentikan harapan Kim++ untuk pilkada 2 putaran. Yang pasti ada pihak yang merasa seandainya Partai Banteng masih eksis, maka kepentingan politik mereka sangat terancam. Jadi sejak pemilu hingga usai penyelenggaraan pilkada, masyarakat tidak menemukan partai politik atau elit partai non-PDI Perjuangan berupaya mendowngrade PDIP. Mulai dari presiden, para menteri, hingga pejabat tinggi negara. Termasuk dalam pilkada kemarin, banyak partai yang mencalonkan atau juga berkoalisi dengan PDIP, entah di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Ini menunjukkan bahwa partai lain itu tidak pengen atau tahu batasannya, melawan secara langsung PDIP tidak akan berhasil. Ya, di Jakarta saja usai KPU menyatakan kemenangan pasangan Pramono Anung Rano Karno, petinggi partai koalisi, menghentikan upaya pendaftaran hasil gugatan Pilgub DKI. Yang nampak melawan tentu saja Jokowi dan keluarganya. Di beberapa kesempatan, Jokowi berulang kali merespon pertanyaan akan bergabung ke partai mana. Dia menjawab partai perorangan. Tidakkah ini menandakan ajakannya atau pengaruhnya untuk menyeret partai lain melawan PDIP tidak terrealisasi? Di pilkada serentak, Jokowi benar-benar menghabisi partai merah di kota Solo dan Jawa Tengah. Di dua daerah itu, yang diajukan merupakan calon kepala daerah, bukan orang partai politik sama sekali. Di Solo yang turun kontestasi adalah pasangan Respati Ardi dan Astrid Widayani. Respati berlatar belakang pengusaha sekaligus notaris, sementara Cawawali Solo rektor sebuah universitas dan juga pengusaha. Untuk calon gubernur Jawa Tengah, yang dicalonkan Komjen Polisi Purnawirawan Ahmad Lufi, mantan Kapolda Jateng yang dipasangkan dengan Gustaf Yassin. Cawagup terpilih merupakan anggota DPD yang pada pemilu lalu berhasil mendapat 3,8 juta suara. Kedua pasangan itu memang dicalonkan oleh Kim++, berhadapan dengan kandidat dari PDI Perjuangan. Selama masa kampanye hingga coblosan, tidak terlihat pimpinan partai di tingkat pusat turun membantu kemenangan mereka. Kedua pasangan itu hanya bolak-balik bertemu dan berkampanye bersama Jokowi. Terlihat ayahanda wakil presiden beneran ingin memperlihatkan jika Solo dan Jawa Tengah yang selama ini disebut-sebut sebagai kandang banteng kalah dari calon yang didukung Jokowi. Rakyat harus benar-benar mencermati situasi politik nasional. Kita tidak boleh asal ikut-ikutan saja. Lihatlah dengan jeli siapa sebenarnya yang masih punya nafsu syahwat politik, utamanya syahwat berkuasa. Dan keinginan berkuasa yang melebihi batas dipastikan akan melupakan tugas utamanya, yaitu mensejahterakan rakyat.